Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kita masih boleh ada hingga pada saat hari ini. Dan pada saat ini, kembali lagi Yesus kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya kami ada semua karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar dan kami baca boleh tertanam baik dan kami terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada saat hari ini yaitu paling bisa dipercaya. Kita bisa membaca ayat yang menjadi perenungan kita pada saat hari ini yang terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Nah, dalam pasal ini Paulus memberikan dorongan dan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan kalau kita melihat di ayat yang ketiga tadi yang sudah kita baca bersama, bahwa Rasul Paulus menyatakan keyakinan yang ia miliki kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan bahwa di sana Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Ia, Yesus, akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus karena dia mengalami itu secara pribadi. Kalau kita bisa mencari arti dari kata setia ini, setia itu artinya sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip yang telah dibuat. Dan kesetiaan merupakan sikap yang mulia, perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Kesetiaan tidak dimiliki oleh sembarangan orang, tetapi dikatakan bahwa kesetiaan itu perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Dan kita percaya itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah pribadi yang hebat, Tuhan yang hebat. Dia bisa dipercaya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Bahkan dikatakan jika kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Diri Tuhan Yesus Kristus itu adalah setia. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun mungkin kita pernah mengecewakan hati Tuhan, tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tetap setia dan yang paling bisa kita percaya. Bahkan di ayat pokok kita tadi dikatakan di sana, dikatakan tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. Kata menguatkan di sini dalam terjemahan lama memakai kata meneguhkan. Dalam terjemahan lain, bagian ini dikatakan Dia akan menguatkan keyakinanmu. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, "Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya." Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, dengan demikian Tuhan, Dia menguatkan hati kita supaya kita tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Yesus kembali. Dia sendiri yang akan menguatkan hati kita supaya kita berlayak di hadapan Tuhan. Dan di ayat ini pun dikatakan, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Dia menyertai, Dia akan menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur
Pasalnya kayak 91 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan. Dikatakan dia yang akan melindungi kita. Dia yang akan melepaskan kita dari jerat dan penyakit sampar yang busuk. Dia yang akan melindungi kita. Dia yang memelihara kamu terhadap yang jahat, dikatakan di dalam 2 Tesalonika ini, di ayat pokok kita. Dia melindungi kita, bahkan dikatakan di dalam Mazmur ini, Mazmur 91 tadi, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita dijaga, kita dinaungi, kita dipelihara oleh Tuhan. Yesaya 25 ayatnya yang pertama, dikatakan di sana, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah ada sejak dahulu." Puji Tuhan. Dengan kesetiaan yang teguh, dikatakan Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kesetiaan yang teguh yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita melalui rancangannya itu sudah ada, telah ada sejak dahulu. Bahkan sampai saat ini, kesetiaan Tuhan tetap masih berlaku dalam setiap kehidupan kita. Di judul perikop dalam Yesaya 25 ayat 1 tadi kita baca, di sana dikatakan ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Tuhan ada melindungi, bahkan menolong setiap kehidupan kita, memelihara, dikatakan. Kesetiaan Tuhan sudah ada sejak dahulu sampai saat ini. Dia adalah Allah yang bisa kita percaya, paling bisa kita percaya. Dia itu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang paling bisa kita percaya karena dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada bagi kita. Dia tidak dapat menyangkal dirinya karena dia adalah Allah yang setia. Biarlah kita sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang paling bisa kita percayai. Manusia dapat mengecewakan kita, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat kita percaya dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang setia, Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia dan Dia dapat kita percaya. Puji nama Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang masih kami nikmati hingga pada saat hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Bukti nyata kami ada semua karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan Kau adalah Allah yang setia yang ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu, segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Umat Tuhan yang menyaksikan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka, menyertai menuntun kehidupan mereka dengan segala aktivitas pekerjaan mereka, bahkan sekolah mereka. Tuhan juga Engkau ada bagi mereka, kemanapun mereka pergi dan berada, umat Tuhan disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri dan kami terima firman-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat. Puji Tuhan.